Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Irfan Dedi Sang Pengelana. Sekarang kita akan coba membahas materi trigonometri untuk matematika 11 lanjut, materi identitas trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas materi dan soal-soalnya. Oke, bro and sis, ini adalah rumus-rumus trigonometri atau sering dikatakan rumus identitas trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini dari mulai perbandingan, kemudian ada identitas kebalikan, sekan, kosekan, kotangan, kemudian ini identitas trigonometri yang pada awalnya di kelas 10 ya. Kemudian ada identitas sudut ganda, setengah sudut. Nah, masih ada lagi yang baru saja kita pelajari, yaitu ada jumlah dan selisih dua sudut. Ini juga jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus kosinus, dan ini identitas ganjil genap. Oke, jadi rumus-rumus ini bro and sis harus pelajari kembali supaya kita bisa menyelesaikan materi atau masalah-masalah tentang identitas trigonometri. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Oke, bro and sis, perhatikan, kita diminta untuk membuktikan ya, sin A tambah cos A dalam kurung kuadrat dikurang 2 sin A kali cos A sama dengan 1. Nah, ini untuk menyelesaikan soal ini, kamu ingat konsep kuadrat dulu ya. Kalau A tambah B kuadrat, ini kan bisa dituliskan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB. Nah, ini kita terapkan di sini ya. Berarti ini kita buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, ini kita buka dulu. Ini kalau kita buka menjadi sin kuadrat A tambah cos kuadrat A plus 2 sin A kali cos A. Gitu ya. Nah, yang ini kan tetap ya. Nah, ini tetap kita tulis yaitu min 2 sin A kali cos A. Oke, berarti yang ini bisa habis nih ya. Nah, berarti kan ini tinggal sama dengan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Nah, bro and sis harus tahu bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu nilainya adalah 1. Oke, berarti ini terbukti. Iya. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta membuktikan dalam kurung sin X min cos X kuadrat sama dengan 1 min sin 2X. Oke, kita selesaikan soal ini dengan konsep. Ya, misalnya kalau A min B dikuadratkan, ini kan bisa kita tulis A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Ya, nah, berarti ini kita anggap A-nya, ini min B-nya gitu ya. Sama seperti ini. Berarti ini kalau kita kuadratkan ya, kita buktikan kiri sama dengan kanan. Ini kita bisa tuliskan sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurang 2 kali sin X kali cos X. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kamu perhatikan, bro and sis, ini adalah nilainya sama dengan 1 dikurang 2 sin X cos X. Nah, ini harus kamu ingat ya. Sin 2X itu kan sama dengan 2 sin X cos X. Gitu ya. Berarti bentuk yang ini bisa kita tuliskan sama dengan 1 min sin 2X. Oke, jadi terbukti. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Kita diminta membuktikan 1 tambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, ini kita perhatikan dulu ya. Di sini kita punya kotangen X. Nah, ini rumusnya kan kita bisa tulis cos X per sin X gitu ya. Nah, ini nanti kan ada kosekan. Jangan lupa kosekan X itu adalah 1 per sin X. Oke, sekarang kita buktikan ya. Yang ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Berarti ini bisa kita tuliskan 1 ditambah. Nah, kotangennya saya ganti dengan ini ya. Berarti buka kurung cos X per sin X kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau saya lanjutkan, ini sama dengan 1 ditambah cos kuadrat X per
sin kuadrat X. Nah, ini Bro and Sis kita samakan penyebutnya ya. Jadi kita tulis ini jadi sin kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X gitu ya. Nah, berarti kalau kita lanjutkan sebelah sini ya. Ini kan bisa kita satukan dulu ya karena penyebutnya sudah sama, berarti per sin kuadrat X. Berarti atasnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Nah, kita sudah tahu nih nilai dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah bisa kita tuliskan sama dengan 1 per sin kuadrat X. Nah, ini kan kalau kita tuliskan jadi 1 per sin X kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan 1 per sin X adalah kosekan. Berarti ini bisa ditulis kosekan kuadrat X. Oke, jadi terbukti ya. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, ini soal pilihan ganda. Kita diminta untuk menentukan bentuk sederhana dari sin X kali tangen X per sekan X. Ini kita tuliskan dulu soalnya kembali ya. Sin X kali tangen X per sekan X. Nah, ini ada beberapa rumus yang harus kita ketahui dasarnya ya. Jadi yang pertama ada tangen X, ini bisa diubah menjadi sin X per cos X. Kemudian di sini ada sekan X, ini sekan X, ini adalah 1 per cos X. Nah, jadi kalau kita sudah tahu rumus dasarnya, ini kita bisa lanjutkan ya. Sinnya tetap kita tulis sin X, kemudian tangennya kita ubah menjadi sin X per cos X. Per, ya, sekannya kita ubah menjadi 1 per cos X. Oke, berarti yang bagian atas ini bisa saya tuliskan jadi sin kuadrat X per cos X, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini kan bisa kita balik ya, menjadi cos X per 1. Berarti ini bisa kita coret ya. Nah, berarti sama dengan sin kuadrat X. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah bukan? Oke, Bro and Sis, ini sekarang ada soal pilihan ganda juga ya. Nah, bentuk cos X dikali dalam kurung kosekan X tambah tangen X dapat disederhanakan menjadi, nah ini ada 5 pilihan. Nah, untuk soal pilihan ganda, maka kita harus bisa menyesuaikan jawabannya sesuai dengan yang disediakan. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, cos X, buka kurung, kosekan X, ditambah tangen X. Nah, ini kita tuliskan, yang ini tetap dulu, cos X. Nah, kita punya kosekan X itu bisa kita tulis 1 per sin X, gitu ya. Ditambah, nah, tangen ini kita ubah menjadi sin X per cos X. Oke, berarti ini kita kalikan faktor ya, atau kita kalikan semua ke dalam ya. Berarti bisa kita tulis jadi, nah ini cos X dikali 1 per sin X ditambah cos X dikali sin X per cos X. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini kan bisa kita hilangkan. Nah, berarti bisa kita tulis di sini sama dengan cos X per sin X ditambah sin X. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini cos X per sin X itu adalah kotangen X ditambah sin X. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, sekarang kita lihat soal pilihan ganda. Kita diminta bentuk sederhana dari sekan X tambah tangen X dikalikan dengan 1 min sin X. Nah, ini pilihannya yang mana yang paling tepat ya? Nah, ini kita tuliskan kembali soalnya dulu ya. Sekan X ditambah tangen X gitu ya. Kemudian dikali 1 min sin X. Nah, ini kita bisa ubah. Nah, caranya bermacam-macam ya. Yang pertama mungkin saya menggunakan sekan ini, saya ubah menjadi 1 per cos X. Ditambah ini jadi sin X per
cos X. Nah, ini tetap ya, 1 min sin X. Kemudian ini saya lanjutkan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka saya tuliskan menyebutnya dengan cos X saja 1. Ini 1 tambah sin X. Ya, kemudian ini 1 min sin X. Nah, teman-teman semua, bentuk yang atas ini, ingat ya, ini perkalian sekawan. Yang bentuknya kalau A plus B dikali A min B, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini bisa kita tuliskan jadi 1 min sin kuadrat X per cos X. Gitu ya. Nah, kita juga harus ingat, ini adalah rumus dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Sehingga bentuk yang ini, ya, bentuk yang ini teman-teman, ini bisa kita ubah, ini menjadi cos kuadrat X per cos X. Berarti kalau kita sederhanakan, ini sama dengan cos X. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan untuk materi identitas trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.